Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 kelas 2E Fakultas Kedokteran Prodi Psikologi Universitas Maluku Saleh yang beranggotakan. Di sini kami akan menjelaskan dan menguraikan mengenai materi sejarah psikologi industri dan organisasi. Yuk kita simak. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita kenali dulu apa sih itu psikologi industri dan organisasi. Psikologi industri dan organisasi adalah suatu studi ilmiah tentang perilaku, kognisi, emosi, dan motivasi serta proses mental manusia yang ada dalam industri dan organisasi, yang berorientasi pada sistem kegiatan yang terkoordinasi dari suatu kelompok orang yang bekerja secara kooperatif untuk mencapai tujuan yang sama di bawah otoritas dan kepemimpinan tertentu. Adapun psikologi industri dan organisasi yang kita kenal sekarang mengalami banyak perkembangan loh. Nah, berikut adalah ulasan terkait perkembangan psikologi industri dan organisasi. Awal perkembangan dan penerapan psikologi industri. Yang pertama, saat Perang Dunia yang dimulai dari tahun 1900 sampai 1916. Berkembangnya psikologi industri dan organisasi diawali dengan adanya penerapan psikologi industri yang dimulai pada permulaan abad ke-20. Salah satu tokoh yang menerapkan psikologi dalam industri adalah Walter D. Scott pada tahun 1901 yang mengungkapkan tentang kemungkinan penggunaan psikologi dalam periklanan. Pada tahun 1903, Walter D. Scott menerbitkan bukunya yang berjudul The Theory of Advertising. Buku ini dianggap sebagai buku pertama yang membahas psikologi dengan suatu aspek dari dunia kerja. Bagaimanapun juga, psikologi industri dan organisasi telah dicatat secara resmi lahir pada awal 1900-an. Pada tahun 1911, Frederick Winslow Taylor dalam bukunya Manajemen Ilmiah memandang manusia seperti mesin dan menentukan metode yang paling sesuai untuk mengerjakan suatu tugas, di antaranya dengan menciptakan alat mekanik yang sesuai dengan struktur tubuh manusia. Beberapa tahun kemudian, yakni pada tahun 1913, terbit buku lain dengan judul The Psychology of Industrial Efficiency yang ditulis oleh Hugo Münsterberg. Buku ini membahas psikologi industri secara lebih luas. Münsterberg berpendapat cara terbaik untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kepuasan adalah dengan memilih para pekerja untuk posisi-posisi yang sesuai dengan kemampuan emosional dan mental mereka. Selanjutnya yang saat Perang Dunia I tahun 1917 sampai 1918, psikologi industri mendapat perhatian besar pada Perang Dunia I, yaitu 1918. Pada masa ini, Walter D. Scott dan asosiasinya membangun firma konsultasi psikologi yang mengaplikasikan prosedur job analysis pada US Army untuk sektor privat. Selanjutnya Perang Dunia Kedua 1941 sampai 1945. Hasil dari perkembangan psikologi umum, psikologi eksperimen, dan psikologi khusus inilah yang menciptakan psikologi industri dan organisasi. Sejak Perang Dunia Kedua, psikologi industri dan organisasi baru menjadi ilmu mandiri dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan penelitian ilmiah dalam kaitannya dengan perilaku manusia dalam organisasi dan organisasi itu sendiri. Yang kedua, mengembangkan teori dan menguji kebenarannya. Dan yang selanjutnya, menerapkan penemuan-penemuan baru. Pada tahun 1930-an, psikologi industri dan organisasi mempunyai bidang gerak yang lebih besar dan luas. Kemudian, bidang geraknya mengarah terutama membahas persoalan-persoalan sumber daya manusia seperti seleksi dan penempatan karyawan. Sementara itu pada tahun 1930-an, psikologi industri dan organisasi dengan berbagai hasil penemuan dari studi Hawthorne yang terkenal, maka psikologi menjadi lebih terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang mengarah pada kualitas lingkungan kerja dan juga sikap-sikap karyawan. Penelitian Hawthorne ini menghasilkan informasi yang bermanfaat di mana iklim kerja secara potensial memiliki makna yang lebih penting daripada kondisi fisik kerja. Kemudian, pasca Perang Dunia 1946 sampai 1963, beberapa hal terjadi seperti: pertama,
terjadi ledakan ekonomi yang mendorong masyarakat untuk menempuh pendidikan tinggi di Amerika. Yang kedua, perguruan tinggi juga semakin banyak menawarkan program PIO dan berbagai spesialisnya. Dan yang ketiga, di tahun 1950 hingga sekitar 1960 menjadi masa perkembangan psikologi industri dan organisasi, terutama dalam lingkup motivasi kerja. Lalu selanjutnya, pada tahun 1970-an, penelitian diarahkan pada setiap persoalan kepuasan dan motivasi karyawan, sehingga banyak teori tentang perilaku karyawan yang ada dalam organisasi yang dikembangkannya. Berlanjut lagi pada tahun 1980-an dan 1990-an, bahwa para psikolog industri dan organisasi lebih agresif mengembangkan metode-metode untuk menyeleksi karyawan melalui tes psikologi dan tes kepribadian. Dan yang terakhir mengenai sejarah perkembangan psikologi industri dan organisasi di Indonesia. Perkembangan psikologi industri dan organisasi di Indonesia dimulai akhir tahun 1949, menjelang awal tahun 1950, dengan diadakannya tes psikologi oleh Balai Psikoteknik dan Pusat Psikologi Angkatan Darat untuk seleksi dan penjurusan berdasarkan pengukuran psikometris. Pada 3 Maret 1953, di bawah pimpinan Dr. Slamet Iman Santoso, didirikan Lembaga Pendidikan Asisten Psikologi dan Balai Psikoteknik dari Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dilebur ke dalamnya menjadi bagian psikologi kejuruan dan perusahaan. Nah, itu dia sejarah singkat psikologi industri dan organisasi. Semoga video dan penjelasan kami dapat dipahami dan bermanfaat ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.